mencari sepeda motornya. Sepeda motornya milik korban, Ya. yang dipakai sama temennya itu. Ya. Terus? Saya cari dia aja nggak. Siang itu menjelang malam panjang, Bunga kedatangan Dewi, sahabatnya. Dewi ketika itu mengajak Bunga untuk berjalan-jalan menikmati siang di kota Semarang. Bunga menyambut tawaran Dewi. Dengan motor miliknya, mereka berboncengan berkeliling kota. Setelah lelah menikmati keramaian kota, kedua gadis remaja ini beristirahat sejenak untuk sekedar melepas kepenatan. Tapi tak lama kemudian, Dewi meminta izin untuk meminjam motor Bunga. Dewi beralasan ada keperluan mendadak dengan temannya. Bunga pun merelakan kendaraannya di bawah sang sahabat. Apalagi Dewi meyakinkan Bunga kalau dia akan segera kembali. Bunga lantas menunggu di tempat yang telah disepakati. Menit berubah menjadi jam, tapi Dewi belum juga menampakkan batang hidungnya. Rasa cemas dan khawatir mulai menghinggapi Bunga. Apalagi hari beranjak sore. Saat itulah Sofyan dan Faisal melintas di depan Bunga. Sama si korban kamu di mana? Di depan gedung Wisma Perdamaian atau gimana sih? Depannya apa? Mengetahui Bunga sedang kebingungan, timbul niat bejat di benak kedua remaja tersebut. Mereka pun mulai memasang jerat. Sofyan dan Faisal menawarkan bantuan untuk mencarikan motor Bunga. Oh, tenang aja, ketemu. Saya sama si korban mencari sepeda motornya. Sepeda motornya milik korban, Ya. yang dipakai sama temennya itu. Ya. Terus? Saya cari dia ada nggak ada. Kembali lagi lewat Indrapasta. Bak Gayung bersambut tanpa prasangka, Bunga menyambut ajakan itu dengan gembira. Apalagi Sofyan dan Faisal bukanlah orang baru. Bertiga, mereka berboncengan untuk mencari motor Bunga. Mencari sepeda motor dulu. Sepeda motor milik korban. Ya. Nah, terus? Saya cari terus nggak ketemu. Ketemu enggak motornya? Nggak. Yang ketemu motornya? Nggak. Tapi sebenarnya Sofyan hanya berputar-putar saja dan bukan mencari motor Bunga. Dia justru sibuk mencari tempat yang aman untuk menuntaskan hajatnya terhadap sang gadis. Waktu terus berlalu. Setelah lama berkeliling tanpa hasil, Sofyan pun mengarahkan kendaraannya ke kawasan Pantai Marina. Bunga pun menurut saja. Tapi di sana Bunga dibawa ke sebuah kompleks perumahan yang belum selesai. Ada ya? Sofyan dan Faisal yang sudah kesetanan langsung memaksa Bunga menuruti nafsunya. Bunga berontak, namun apa daya, kekuatan dua pemuda tanggung itu tidak sebanding dengan kekuatan gadis 14 tahun seperti dirinya. Tanpa daya, Bunga harus merelakan mahkotanya direnggut paksa Sofyan dan Faisal secara bergiliran. Hanya isak tangis pedih yang keluar dari mulut Bunga. Kebiadaban Sofyan dan Faisal tidak berhenti sampai di situ. Selesai menodai Bunga, mereka membawa korbannya untuk kemudian meninggalkannya di pinggir jalan sendirian. Dengan isak tangis pilu, Bunga berjalan menuju tempat pertemuannya dengan Dewi. Kebetulan Dewi juga sudah menunggu. Ia mengantarkan Bunga pulang ke rumahnya. Mendengar kemalangan yang menimpa anaknya, ayah Bunga langsung melapor ke polisi. Hanya dalam tempo beberapa jam, Faisal dan Sofyan pun diciduk. Ya, pura-pura membantu si korban ini untuk mencarikan kendaraan yang dipinjam temannya, tapi ternyata Kini Sofyan dan Faisal hanya bisa menyesali perbuatannya. Mereka terpaksa harus mendekam dan merasakan pengapnya ruang tahanan akibat ulah mereka sendiri. Hukuman telah menanti dua sahabat yang bejat itu.
besarnya. Kalau saya sudah melakukan itu ya pada si korban. Ya, jadi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Ancaman hukumannya 14 tahun karena melakukan kekerasan dengan memaksa untuk melakukan persetubuhan. Penyesalan laksana sebuah kata tanpa arti di bibir. Perbuatan bejat Sofyan dan Faisal tidak akan terhapus begitu saja hanya dengan kata-kata penyesalan. Kini mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu di bawah tajamnya pedang hukum. Pratomo Siogroho dan Prayudi Hutomo, Trans TV Semarang, Jawa Tengah.